Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan kami bisa melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok Tufis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan dari yang pertama itu ada Faiza Zahira, yang kedua saya sendiri Fikri Kurniarahman, lalu ada Muhammad Zulfikri, lalu ada Putri Juniarti dan juga Ridho Ahadi. Baiklah, di sini ada table of content kita atau kayak peta konsep kita. Ada sejarah algoritma Tufis, dan yang kedua itu arsitekturnya, cara kerjanya, dan juga shortcode, lalu implementasi, lalu kelebihan dan kekurangan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah yang akan dibahas oleh saya sendiri tentang sejarah Tufis ya. Baiklah, Tufis ini dirancang oleh Bruce Schneier dan kawan-kawannya, dan juga Tufis ini merupakan produk dari penerus Blobfish yang diciptakan oleh Bruce Schneier juga. Nah, Tufis ini merupakan algoritma yang berjalan dalam mode blok. Desain algoritma Tufis diselesaikan dengan standar NIST, akan tetapi algoritma ini tidak dapat dipilih sebagai standarisasi. Pada tahun 1972 dan 1974, Biro Standar Nasional atau sekarang kita kenal dengan Institut Nasional Standar dan Teknologi atau NIST mengeluarkan permintaan publik pertama untuk standar enkripsi. Hasilnya adalah DES atau Data Encryption Standard, bisa dibilang algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan dan sukses di dunia. Terlepas dari popularitasnya, DES sering mendapatkan beberapa kontroversi. Beberapa kriptografer keberatan dengan proses desain pintu tertutup dari algoritma tersebut. Nah, perdebatan tentang apakah kunci DES terlalu pendek untuk keamanan komersial yang dapat diterima banyak orang. Tetapi dengan berkembangnya kemajuan dalam kunci terdistribusi akhir-akhir ini, teknik pencarian tidak lagi meninggalkan keraguan pada siapapun. Baiklah, dalam menanggapi keinginan yang berkembang untuk menggantikan DES, NIST mengumumkan program Advanced Encryption Standard atau AES pada tahun 1997. NIST meminta komentar dari publik tentang standar yang diusulkan dan akhirnya mengeluarkan panggilan untuk algoritma yang memenuhi standar. Sebenarnya, NIST berniat untuk membuat semua pengiriman menjadi publik, dan akhirnya setelah melalui proses tinjauan dari publik dan komentar, mereka memilih standar enkripsi baru untuk menggantikan DES. Lalu NIST meminta para block chipper untuk merancang stream chipper dengan beberapa sinkronisasi dan ekstensi kesalahan, fungsi hash satu arah, kode autentikasi pesan, dan generator nomor pseudo acak. NIST menetapkan beberapa kriteria desain lainnya, seperti panjang kunci yang lebih panjang, ukuran blok yang lebih besar, kecepatan yang lebih cepat, dan fleksibilitas yang lebih baik. Meskipun tidak ada algoritma tunggal yang dapat dioptimalkan untuk semua kebutuhan, NIST bermaksud agar AES menjadi algoritma asimetris standar di beberapa dekade berikutnya. Algoritma Tufis adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai enkripsi dan dekripsi dari sebuah kalimat. Algoritma Tufis ini menggunakan teknik chipper block dengan key simetris. Tufis memiliki ukuran blok 128 bit dan panjang key sampai pada 256 bit. Fitur unik dari Tufis adalah penggunaan parameter S-box yang sangat besar dan bergantung dari key.
Setengah bagian dari bit key akan digunakan sebagai key enkripsi dan setengah sisanya akan digunakan untuk memodifikasi data proses enkripsi. Tufis juga banyak menggunakan elemen lain seperti teknik PHT atau pseudo Hadamard transform, struktur Feistel, dan matriks MDS atau maximum distance variable. Beberapa hal yang dilakukan oleh algoritma Tufis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenkripsi data pada 285 clock cycles per block pada Pentium Pro, kemudian 12.700 clock cycles aturan kunci. Nah, yang kedua itu ada mengenkripsi data pada 860 clock cycles per block pada Pentium Pro, kemudian 1250 aturan kunci. Yang ketiga yaitu mengenkripsi data pada 26.500 clock cycles per block pada Smart Card 6805. Kemudian 1750 clock cycles aturan kunci. Bella, untuk sejarah mungkin hanya sampai segini. Kemudian bagian materi arsitektur akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara garis besar, algoritma Two-Fish dibangun dari beberapa algoritma utama, yang diambil dari prinsip membangun algoritma cipherblock. Yang pertama, jaringan Fetzel. Jaringan Fetzel adalah sebuah metode mengubah fungsi apapun menjadi permutasi yang membentuk dasar dari banyak blok cipher. Model jaringan Fetzel bersifat reversible untuk proses enkripsi dan dekripsi, sehingga tidak perlu membuat algoritma baru untuk mendeskripsikan ciphertext menjadi plaintext. Kemudian S-box. S-box merupakan operasi substitusi nonlinear berbasis tabel. Two-Fish menggunakan 4 S-box 8x8 bit yang telah dihitung sebelumnya. S-box biasa digunakan dalam cipherblock. Kemudian MDS matrix. MDS matrix adalah fitur umum dari kode koreksi kesalahan Reed-Solomon. Two-Fish menggunakan matriks MDS 4x4 tunggal di atas bidang Galois. Kode MDS pada sebuah field adalah pemetaan linear dari X elemen field ke Y elemen field dan menghasilkan vektor komposit X tambah Y elemen. Kemudian PHT. PHT merupakan operasi penggabungan sederhana yang dapat berjalan dengan cepat di software. Two-Fish menggunakan 32 bit PHT untuk menggabungkan output dari dua fungsi paralel 32 bit. Kemudian whitening. Whitening merupakan teknik mengoperasikan masing-masing cincin materi XOR sebelum dan sesudah putaran pertama. Two-Fish mengoperasikan 128 bit XOR dari subkunci sebelum putaran Fetzel pertama dan setelah putaran Fetzel terakhir. Yang terakhir, key schedule. Key schedule merupakan cara bit kunci diubah menjadi kunci yang dapat digunakan oleh cipher. Two-Fish memiliki key schedule yang rumit. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara kerja algoritma Two-Fish. Nah, cara kerja algoritma Two-Fish ini terdiri dari 3 tahapan proses, yaitu yang pertama key schedule atau penjadwalan kunci, yang kedua proses enkripsi, dan yang ketiga yaitu proses dekripsi. Nah, langkah-langkah dalam proses penjadwalan kunci pada algoritma Two-Fish adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum melalui tahapan enkripsi, maka harus melalui penjadwalan kunci. Panjang kunci yang didefinisikan Two-Fish sepanjang 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Apabila input kunci yang dimasukkan kurang dari ketentuan tersebut, maka akan ditambahkan 0 byte sampai panjang kunci memenuhi ketentuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu setelah itu kunci dibagi menjadi vektor ME, MO, dan S. Vektor ME dan MO digunakan pada fungsi H sebagai list, sedangkan vektor S digunakan untuk tahap enkripsi pada fungsi G. Yang ketiga itu memasukkan masing-masing word kunci
KJ yang diekspansi yaitu 2i dan 2i plus 1 ke dalam fungsi H, yaitu melalui melalui permutasi Q0 dan Q1. Dilanjutkan dengan matriks MDS. Yang keempat yaitu hasil dari word 2i melalui proses PHT, sedangkan word 2i plus 1 sebelum melalui proses PHT dilakukan rotasi ke kiri sejauh 8 bit. Maka hasil dari proses tersebut menjadi kunci yang sudah terjadwal. Ini bentuk dari tahapan key schedule atau penjadwalan kunci. Yang selanjutnya yaitu proses enkripsi. Nah, dari proses enkripsi yang pertama yaitu memulai proses enkripsi atau plain text dengan ukuran blok 128 bit. Yang kedua, memasukkan kunci yang akan digunakan dalam proses. Yang ketiga, jika panjang kunci yang dimasukkan kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan penyesuaian panjang kunci untuk mencapai 128 bit. Yang keempat, memasukkan file yang akan dienkripsi. Yang kelima, jika plain text berukuran 128 bit, maka tidak terjadi proses padding. Dan jika plain text berukuran lebih dari 128 bit, maka proses padding akan dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu proses enkripsi satu blok. Jika data belum habis dibaca, maka akan berulang. Namun jika data habis dibaca, maka sistem akan menampilkan hasil dari enkripsi dan selesai. Langkah-langkah dalam proses enkripsi pada algoritma Two-Phase yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu input plain text sebesar 128 bit. Plain textnya kita input 128 bit akan dibagi menjadi 4 word yaitu P0, P1, P2 dan P3 yang masing-masing sebesar 32 bit. Dan P1 akan menjadi bagian kiri, sedangkan P2 dan P3 akan menjadi bagian kanan. Plain text akan melalui proses input whitening. Nah, di sini akan terjadi proses input whitening, yaitu input akan di XOR dengan 4 word kunci yang telah kita terjadwal, yaitu yang telah terjadwal yaitu K0, K1, K2 dan K3. Nah, yang selanjutnya yaitu proses berikutnya, input akan melalui proses pada fungsi f yang meliputi di dalamnya adalah fungsi g. Dalam f ini ada dalamnya fungsi g. Dan dilanjutkan dengan PHT atau pseudo Hadamard transform dan dilakukan penambahan hasil bertahap R0 dan R1 yang merupakan hasil whitening akan menjadi input untuk fungsi f. R0 dan R1 akan dimasukkan ke dalam fungsi f yang maksudnya R0 dan R1 akan dimasukkan ke dalam fungsi G yang merupakan bagian awal dari fungsi F. Untuk R1 sebelum dimasukkan ke dalam fungsi G akan dirotasi ke kiri sejauh 8 bit. R0 dan R1 melalui S-box dan selanjutnya akan dikalikan dengan matriks MDS. Hasil dari fungsi G ini masing-masing akan menjadi T0 dan T1. Nah, langkah selanjutnya yaitu T0 dan T1 akan melalui proses PHT yang merupakan penggabungan T0 dan T1 di mana T0 ditambah T1
dan T0 ditambah 2T1. Setelah itu hasil dari PHT tersebut masing-masing akan ditambahkan dengan kunci yang sudah terjadwal, yaitu K2R plus tambah 8 dan K2R tambah 9. Hasil dari fungsi F adalah F0 dan F1. Maka tahapan yang selanjutnya yaitu setelah itu F0 dan F1 masing-masing di XOR-kan dengan R2 dan R3. Hasil dari R2 XOR F0 dirotasi ke kanan sejauh 1 bit. Sedangkan R3 XOR F1 sebelumnya R3 dirotasi ke kiri sejauh 1 bit. Setelah itu akan dilakukan iterasi sebanyak 16 kali atau akan melakukan pengulangan sebanyak 16 kali. Setiap iterasi sama dengan proses sebelumnya. Yang selanjutnya itu hasil dari swap blok terakhir. Dari swap blok terakhir adalah penukaran bagian dari kiri yang diunduh. Nah, hasil dari 16 round enkripsi akan melalui proses output whitening, yaitu proses pengeksoran 16 round enkripsi dengan K4, K5, K6, dan K7. Langkah-langkah dalam proses dekripsi pada algoritma Two-Phase sama dengan proses enkripsi, tetapi hanya arahnya saja yang berlawanan. Proses yang dilalui secara berurutan yaitu output whitening, swap blok terakhir, 16 iterasi dekripsi, dan input whitening. Input untuk proses dekripsi adalah ciphertext dan kunci. Untuk memperoleh plain text, kunci untuk dekripsi sama dengan kunci enkripsi. Karena algoritma Two-Phase merupakan algoritma kriptografi dengan kunci bersifat simetris. Kita masuk ke proses dekripsi. Untuk proses dekripsi, flowchartnya ada di sebelah sini, sebelah kanan. Untuk prosesnya yang pertama itu memulai proses dekripsi atau ciphertext dengan ukuran blok 128 bit. Yang kedua, memasukkan kunci yang akan digunakan dalam proses. Yang ketiga, jika panjang kunci yang dimasukkan kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan penyesuaian panjang kunci untuk mencapai 128 bit. Yang keempat itu memasukkan file yang akan didekripsikan. Yang kelima itu membaca satu blok atau 16 byte chip per data. Yang keenam, langkah selanjutnya yaitu proses dekripsi satu blok. Jika data belum habis dibaca, maka akan berulang sampai data tersebut diproses terus sebanyak 16 kali dan diulang sampai selesai. Yang ketujuh yaitu menghapus padding. Yang delapan, sistem menampilkan hasil deskripsi dan hasil deskripsi ditunjukkan dan selesai. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini kita beralih kepada source code dari algoritma Two-Phase. Di sini kita mempunyai dua kelas yang bernama app.java dan Two-Phase_algorithm.java. Jadi app.java ini berfungsi untuk menangkap inputan dari user dan akan diproses ke dalam Two-Phase_algorithm.java ini. Nah, bisa kita lihat dia menghitung nilai byte daripada inputan user tadi.
lebih tepatnya inputan kunci. Nah, di sini adalah proses untuk menghitung inputan teksnya sebanyak 128 bit. Nah, ini adalah proses untuk melakukan dekripsi ya. Oke, di sini kita beralih kepada two-phase underscore algorithm. Kita mendefinisikan variabel block underscore size dulu sebanyak 256 bit yang dikonversikan menjadi 16 byte. Nah, jadi kita juga mendefinisikan 16 kali perputarannya. Oke, di sini kita juga mendefinisikan suke-suke daripada arraynya. Di sini kita juga mempunyai sebuah variabel P yang berbentuk array dan bertipe data byte. Ini adalah fungsi untuk memperbaiki Xbox permutasi dari 8 kali 8. Nah, di sini adalah proses untuk menentukan permutasi P0, P1 yang tetap digunakan dalam pencairan kunci Xbox-nya. Sehingga dia akan dikonversikan ke dalam mesin two-phase secara otomatis. Bisa dilihat di sini terdapat 4 blocks. Oke, di sini adalah proses untuk melakukan setting pada field generator dan blok final untuk MDS matrix kita. Selanjutnya, ini adalah proses untuk prekomputasi MDS matrix. Di sini integer M1 didefinisikan sebanyak 2, juga dengan MX dan MY. Nah, dan selanjutnya, ini adalah proses untuk menghitung semua elemen matriks. Bisa dilihat, dia dihitung sebanyak 256 kali. Nah, bisa dilihat, di sini dia menggunakan for dan melakukan perulangan sebanyak 256 kali. Nah, di sini dia juga menghitung semua elemen matriks. Di sini dia menggunakan for loop dan mengulang sebanyak 256 bit. Dan juga indeks panel tadi dan indeks yang dihitung di ini, dia akan dihitung bersama dengan OXFF ataupun di dalam desimal menjadi 255 bit. Nah, di sini adalah proses untuk memisahkan bit-bit genap dan ganjil menjadi 32 bit. Di sini bisa kita lihat K32E dan 255 disorkan menjadi 8 bit. Dan juga disorkan lagi menjadi 16 bit. Begitupun seterusnya. Ini adalah proses untuk melakukan penghitungan pada PHT, sehingga subkunci-subkunci PHT ini akan menjadi terbalik. Nah, ini adalah proses untuk memperluas tabel sehingga dia menjadi lebih cepat di dalam proses dekripsi maupun enkripsi. Nah, dia disorkan lagi sebanyak 256 kali. Di sini kita juga dapat melihat terdapat case 1, case 0, case 3, dan case 2. Nah, ini adalah proses pengsoran juga. Nah, ini adalah result dari pengsoran tadi, dia diputar sebanyak 3 kali menjadi 8 bit. Dan seterusnya. Ini adalah proses untuk melakukan dekripsi, yaitu membalikkan semua fungsi-fungsi dari sort tadi. Nah, ini adalah proses dari enkripsi.
Nah, di sini adalah proses untuk mengkonversikan Xbox tadi menggunakan RS dan GF 256 bit. Sehingga dia menjadi dua entitas, yaitu K0 entitas 32 bit pertama dan K1 entitas 32 bit kedua. Oke, di sini dia juga melakukan pemeriksaan kepada array yang identik. Jika dia menemukan sebuah kode tadi ataupun kunci tadi yang salah gitu, dia akan membalikan nilai false. Nah, di sini adalah proses untuk melakukan pengecekan apabila dia memiliki array yang bernilai identik. Di sini bisa kita lihat jika dia tidak sama dengan panjang dari B, dia akan mereturn false. Dan jika selain daripada itu, dia akan mereturn true. Jadi di sini langsung kita run saja source code daripada Tufis underscore algorithm tadi. Nah, di sini kita akan melakukan inputan key. Dan melakukan inputan daripada plain text yang akan kita enkripsi. Nah, ini adalah karakter yang dihasilkan dari enkripsi tadi. Jika kita memasukkan key yang sama, dia akan mengereturn nilai true. Nah, sedangkan jika kita memasukkan code yang salah, dia akan mereturn false dan mengembalikan lagi nilai yang berupa karakter-karakter aneh. Selanjutnya, implementasi. Untuk salah satu contoh implementasi dari algoritma Tufis itu, salah satunya adalah voice scrambling. Voice scrambling adalah salah satu metode untuk mengacak dan menerjemahkan sinyal suara. Namun voice scrambling ini memiliki tingkat keamanan yang rendah. Dan solusi untuk menangani tingkat keamanan yang rendah ini adalah dengan enkripsi pesan suara. Enkripsi itu merupakan salah satu langkah pengkodean pesan sehingga tidak semua orang dapat memahaminya. Algoritma enkripsi pesan suara yang digunakan adalah algoritma Tufis itu tadi. Nah, algoritma Tufis ini baik digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan suara karena kualitas suara yang dihasilkan dari proses dekripsi itu sama dengan suara dari sebelum proses enkripsi. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah waktu proses untuk enkripsi dan dekripsi yang relatif cepat. Karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci dan cepatnya proses enkripsi dan dekripsi ini, maka algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real time. Selanjutnya, cocok sebagai stream shipper. Lalu, memiliki key schedule yang dapat diprakomputasikan untuk kecepatan maksimum dan penggunaan memori minimum, memiliki varian family key, dan yang terakhir memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap round. Oke. Selanjutnya, untuk kekurangan dari algoritma Tufis itu, yang pertama, untuk setiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda, sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang banyak secara aman. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam hal memanajemen kunci. Selanjutnya, algoritma ini memerlukan waktu yang lama untuk mengenkripsi jika dibandingkan dengan algoritma-algoritma lain. Lalu, algoritma Tufis tidak melakukan proses ekspansi dan kompresi. Dan yang terakhir, algoritma ini hanya melakukan padding untuk kunci yang kurang dari 256. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai algoritma Tufis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.